Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah metode penelitian tindakan kelas. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nur Fauzi MPD. Baiklah, di sini dalam materi penilaian tindakan kelas saya mengambil judul upaya meningkatkan kualitas nara kitabah pada pembelajaran Imla di kelas 4 SDIT Al-Mawaddah. Ya, untuk latar belakang masalah, di sini pengertian pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 menggariskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kualitas spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Mengacu pada pemaparan yang ada di atas, pembelajaran bahasa Arab di berbagai lembaga pendidikan mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi idealnya memungkinkan para peserta didik menguasai 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama, mahara istima, kalam, qiraah, dan kitabah. Secara fungsional dan proporsional, hal ini tidak terlepas pada penerapan metode-metode yang sesuai sehingga pengaplikasian pada pembelajaran bahasa Arab mendapatkan hasil yang optimal. Hal ini dikarenakan bahasa Arab hanya sekadar fungsi reseptif, yaitu segala media untuk memahami apa yang dapat didengar, berita, teks, bacaan, dan wacanan, melainkan juga berfungsi produktif atau ekspresif. Dalam metode pembelajaran mengajar diperlukan suatu pendekatan yang mana sebagai titik tolak atau sudut pandang pada masalah yang ada dalam program pembelajaran mengajar. Pandangan terhadap mengajar tergantung pada pemahaman tentang belajar. Apabila belajar merupakan suatu usaha untuk mencari ilmu, pengetahuan, maka mengajar menjadi sekunder usaha untuk memberikan ilmu pengetahuan. Pada kemahiran dalam menulis bahasa Arab sesuai dengan kaidah Imla harus mulai diperkenalkan sejak usia dini, dikarenakan pada tingkat dasar, menengah, dan tingkat atas, sehingga pada faktanya menunjukkan bahwa kesalahan pada menulis huruf Arab masih terbawa hingga perguruan tinggi. Sedangkan pembelajaran bahasa Arab berpusat pada 3 hal, yaitu kemampuan menulis dengan tulisan yang benar, memperbaharui tulisan khat, kemampuan memusatkan pikiran yang jelas dan detail. Di samping memiliki sistem bunyi yang khas, bahasa Arab juga mempunyai sistem tulis yang khas pula, baik dalam tulis lambang bunyi atau huruf maupun dalam hal syakal atau harokat. Pada sisi yang lain ada 2 kategori teks. Yang pertama yang sudah diberi syakal atau harokat dan teks yang belum diberi syakal atau harokat. Bagi siswa Indonesia yang sudah mahir membaca Al-Quran tentu tidak akan mengalami kesulitan ketika membaca suatu teks yang telah ada harokatnya apabila sehingga dia mampu untuk memahami isinya. Yang apabila sangat kemungkinan dia mengalami kesulitan apabila dia belum bisa membaca Al-Quran dalam kesehariannya. Tujuan pembelajaran ini menggunakan mata pelajaran Imla
di mana siswa dilatih untuk mendengarkan, mengukur daya ingat siswa, dan melatih menulis. Dalam mata pelajaran ini secara tidak langsung siswa dilatih berbicara bahasa dan mengulang kalimat yang telah dibacakan oleh guru. Pembelajaran menulis merupakan pembelajaran yang memerlukan perhatian khusus. Perhatian tersebut dapat diberikan oleh guru yang mengajar ataupun dari pihak-pihak yang terlibat. Pada permasalahan dalam kegiatan pembelajaran bahasa Arab di kelas 4 SDIT ini tidak berhenti di situ. Penggunaan metode yang kurang efisien juga akan menjadi sebuah permasalahan tersendiri. Adapun metode yang digunakan oleh Ustazah Salsabila Abdillah, guru mata pelajaran Imla kelas 4, yang kami perhatikan ada beberapa yang kurang tepat dalam hal penyampaian karena hal bermodal dengan penggunaan metode ceramah. Bermula dengan latar belakang yang ada harapan dapat menyelesaikan permasalahan ini. Maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang upaya meningkatkan kualitas maharah kitabah pada pembelajaran Imla di kelas 4 SDIT Al-Mawaddah. Identifikasi masalah. Berdasarkan uraian di atas, identifikasi masalah yaitu belum tercapaian peningkatan kualitas maharah kitabah. 2. Belum tercapainya hasil belajar yang kurang maksimal pada anak. C. Pembahasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang di atas ini, maka terjadi batasan masalah dalam penggunaan pembelajaran Imla untuk meningkatkan kualitas kitabah anak dalam pembelajaran bahasa Arab. Rumusan masalah di sini ada 1. Bagaimana mengaruh maharah kitabah pada pembelajaran Imla di kelas 4 SDIT Al-Mawaddah. 2. Sejauh mana meningkatkan kualitas maharah kitabah pada pembelajaran Imla di kelas 4 SDIT Al-Mawaddah. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh maharah kitabah pada pembelajaran Imla di kelas 4 SDIT Al-Mawaddah. 2. Untuk mengetahui sejumlah mana peningkatan kualitas maharah kitabah pada pembelajaran Imla di kelas 4 SDIT Al-Mawaddah. F. Manfaat penelitian. Bagi pelajar, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai maksud untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas belajar. B. Bagi guru atau dosen, hasil penelitian bermanfaat sebagai salah satu media dapat digunakan untuk memahami apa yang terjadi tugas profesinya. C. Bagi kampus untuk memberikan sebuah informasi tentang penerapan dapat dimanfaatkan sebagai masukan untuk menemukan metode pengajaran. D. Bagi peneliti yang akan datang, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pijakan dalam rumusan desain penelitian lanjutan. Adapun kajian pustaka. A. Kajian teori. 1. Maharah kitabah. Maharah kitabah diartikan sebagai keterampilan menulis, adalah kemampuan dalam menggambarkan atau mengungkapkan isi pikiran, mulai dari aspek yang sederhana seperti menulis kata-kata sampai kepada aspek yang kompleks seperti menulis kalimat. Menulis merupakan suatu bagian yang produktif dan ekspresif dalam kegiatan menulis. Seorang penulis harus terampil memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosakata. Menulis merupakan salah satu keterampilan penting dalam pembelajaran bahasa Arab jika berbicara. Pada kegiatan menulis, tuntunan terpenting sebagai penulis adalah memahami apa yang akan ditulis. Dia harus memiliki data dan informasi yang cukup terpaut dengan tulisan yang hendak ditulis. Keterampilan berbicara dan menulis berbeda dalam golongan keterampilan yang bermanfaat. Hal demikian, pembelajaran bahasa Arab dapat memperoleh bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Merupakan sarana komunikasi aktif dengan orang lain, dan membaca merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui sesuatu yang terjadi pada masa sebelumnya. Maka menulis merupakan suatu aktivitas untuk mengkualisasikan kemampuan diri, karena dari tulisan baik merupakan buku maupun sekedar naskah opini. Adapun tujuan maharah kitabah, yang pertama
Tujuan sederhana dalam mahar kitabah yaitu siswa dapat menulis dengan tepat berdasarkan dengan tanda baca, bentuk kalimat, sudut pandang fonologi dan sintaksis. Dua, siswa dapat mengutarakan pemikiran dan syair dalam bentuk tulisan dengan maksud serta makna sempurna lagi indah. C. Siswa memiliki keterbiasaan dalam berpikir teratur, struktur jelas, benar, dan bisa digambarkan dalam bentuk tulisan. Adapun pembelajaran imla, istilah pembelajaran memiliki arti yang lebih luas dari pengajaran. Kata pembelajaran menurut Udin S. mengandung arti proses yang membuat seorang melakukan proses belajar sesuai dengan rancangan. Lebih jauh, ia mengatakan bahwa pembelajaran merupakan sarana untuk memungkinkan terjadinya proses belajar dalam arti berubah perilaku individu melalui proses mengalami sesuatu yang diciptakan dalam ruang proses pembelajaran. Pembelajaran imla adalah suatu proses kegiatan belajar menulis bahasa Arab yang dilakukan oleh peserta didik dalam mencapai tujuan tertentu yang menentukan kepada huruf dalam bentuk kata dan kalimat. Tujuan agar peserta didik lebih mudah dalam menggandeng huruf Arab dengan baik dan benar, melatih pendengaran untuk membedakan makhraj huruf. Secara garis besar ada 4 jenis imla yang diterapkan pada siswa sesuai dengan tahap kemampuan kognitifnya, yaitu imla manqul atau imla menyalin. Imla manqul atau imla menyalin merupakan tahapan pertama dalam pembelajaran menulis bahasa Arab yang bertujuan memperbaiki kemampuan siswa dalam menulis dan kosakata bahasa Arab. Adapun latihan yang dapat diberikan pada tahapan imla manqul adalah sebagai berikut. 1. Memberikan beberapa pertanyaan dan jawabannya diambil dari teks bacaan yang telah dipelajari. 2. Memberikan beberapa kata yang tidak urut dan meminta siswa untuk mengurutkan sehingga menjadi kalimat yang sempurna. 3. Menyalin huruf, kata atau teks pendek yang mengandung makna yang menyenangkan siswa. Yang keempat, latihan merubah kalimat imla jenis ini untuk tingkat pemula, di mana mereka lebih ditekankan untuk mencermati dan teliti saat membaca tulisan atau menyalin. Yang kedua, imla manzur atau imla mengamati. Yang dimaksud imla ini mengamati adalah melihat tulisan dalam media tertentu dengan cermat. Pada tahapan ini seorang guru bisa memberikan latihan sebagai berikut. Guru meminta siswa untuk menulis sebagai kalimat atau jumlah yang telah dipelajari, dibaca dan ditulis dalam imla manqul tanpa melihat kembali pada buku. 2. Disampaikan itu juga bisa dengan mengemukakan satu atau dua paragraf yang pernah dibaca siswa. Kemudian dibuang sebagian kata kuncinya. Selanjutnya siswa diminta untuk menyempurnakan kalimat tersebut. Yang ketiga, guru juga memberikan pertanyaan di mana jawabannya berupa satu kalimat atau dua kalimat yang dilafalkan siswa. Kemudian guru meminta siswa untuk menuliskan jawaban tersebut. 4. Kemungkinan juga pada tahapan ini dengan cara mengeluarkan kata-kata sulit dari teks imla dan menuliskan pada papan tulis. Kemudian siswa menulisnya beberapa kali pada buku imlanya. C. Imla istima atau imla menyimak adalah mendengarkan kata-kata, kalimat, atau teks yang dibacakan, kemudian menulisnya. Imla itu sedikit lebih sulit dibandingkan dengan jenis imla sebelumnya, sebab dalam imla ini peserta didik dituntut untuk menulis sebuah kalimat atau teks tanpa melihat sama sekali. Yang terakhir, imla iktibari atau imla tes. Dalam imla iktibari atau imla tes, pelaksanaannya membutuhkan 3 kemampuan sekaligus, yaitu kemampuan menyimak, menghafal apa yang didengar, dan menuliskan apa yang didengar. Imla iktibari bertujuan untuk mengukur kemampuan dan kemajuan para peserta didik dalam imla yang telah mereka pelajari pada pertemuan sebelumnya. B. Telaah penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu, skripsi Cecep
Hani yang berjudul Strategi Guru Bahasa Arab dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa di MAN 2 Ciamis dalam program studi pendidikan bahasa Arab Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2020. Hasil dari penelitian mengenai strategi guru bahasa Arab dalam meningkatkan minat belajar siswa di MAN 2 Ciamis adalah bahwa minat belajar siswa dapat meningkat melalui beberapa hal, yakni menggunakan strategi active learning dan strategi PAIKEM, metode bernyanyi, metode bermain, diberikan motivasi setiap dalam kegiatan pembelajaran bahasa Arab. Kedua, jurnal Akmal Hijrat yang berjudul Pembelajaran Khat wa Qawaid Imla mahasiswa UIN Mataram dalam problematikanya dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Aliyah NTB. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa pembelajaran khat wa qawaidul imla penting terutama dalam pemilihan metode agar tercapaian tujuan yang diutamakan. Adapun kerangka pikiran dimaksud karena adanya permasalahan dalam proses pembelajaran menulis bahasa Arab, terutama pada kelas 4 SDIT Al-Mawadah masih kurang dilihat dari kemampuan siswa dalam menulis bahasa Arab. Sedangkan pada proses pembelajaran bahasa Arab atau ruang lingkup menggunakan bahasa Arab tidak cukup dengan berbicara saja, melainkan pembelajaran menulis bahasa Arab juga diperhatikan walaupun berbeda pada urutan keempat di antara keterampilan yang lainnya. Adapun bab 3 metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian tindakan kelas yang lazimnya disingkat PTK adalah kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan aturan-aturan tertentu untuk mendapatkan atau memperoleh informasi yang bermanfaat dan bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu praktek pembelajaran. B. Lokasi dan waktu penelitian. 1. Lokasi penelitian di SDIT Al-Mawadah kelas 4. Waktu penelitian saya ambil pada tanggal 1 Maret sampai 5 April 2023. Subjek penelitian adalah siswa kelas 4 SDIT Al-Mawadah pada kelas 4 Ar-Rahman yang berjumlah 26 siswa, 10 perempuan, 16 laki-laki yang menjadi objek penelitian. Sumber data siswa kelas 6, guru, pengampu pelajaran imla. Prosedur pengumpulan data. 1. Observasi. Dalam penelitian ini, penelitian telah melakukan observasi secara langsung, yakni dengan mendatangi langsung lokasi penelitian di SDIT Al-Mawadah. Joper penelitian melakukan observasi pada saat siswa belajar pada pelajaran bahasa Arab. Penelitian melakukan observasi menemukan data tentang bagaimana strategi pembelajaran imla. 2. Wawancara. Penelitian menggunakan wawancara tidak terstruktur untuk memperoleh informasi tentang strategi pembelajarannya. 3. Unjuk kerja penelitian untuk peserta didik dalam menulis imla yang telah disiapkan oleh peneliti. 4. Dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan dokumentasi untuk memperoleh data dan memperkuat bukti penelitian. Kemudian, peneliti mengambil dokumentasi pada proses pengajaran serta hasil tes. Instrumen penelitian. 1. Lembar observasi. Lembar observasi adalah paduan yang berisi indikator-indikator yang digunakan melakukan observasi. Indikator-indikator tersebut menjadi acuan sekaligus batasan dalam melakukan observasi. Perangkat tes yang diberikan pada siswa sebagai objek dalam penelitian ini yang mencakup pokok bahasa. Teknik analisis data. Analisis data merupakan ujian yang dilakukan untuk mengetahui keabsahan atau ketetapan suatu item pertanyaan dalam mengatur variabel yang diteliti. Suatu pertanyaan disebut valid apabila kemampuan melakukan pengukuran sesuai dengan apa yang seharusnya diukur.
Sehingga adapun hasil menunjukkan bahwa soal atau pretest mempunyai kriteria valid dengan nilai R hitung melebihi nilai R tabel. Soal atau pertanyaan tersebut dapat digunakan untuk strategi pembelajaran IMLA untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa. Tahap penelitian, adapun tahap-tahap pada setiap penelitian yang langsung kami lihat dari hasil observasi di kelas, diantaranya 1. Persiapan. Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan peserta didik untuk siap menerima mata pelajaran dalam strategi ekspositori pembelajaran IMLA. Langkah persiapan merupakan langkah yang penting. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dan menggunakan strategi ini sangat tergantung pada langkah persiapan. 2. Penyajian. Langkah penyajian adalah langkah penyampaian materi pembelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Langkah penyajian ini adalah bagaimana cara materi IMLA dapat dengan mudah dipahami oleh para peserta didik. 3. Menyimpulkan. Menyimpulkan adalah tahap untuk memahami inti dari materi pembelajaran yang telah dijelaskan. Langkah menyimpulkan merupakan langkah pembelajaran sebab melalui langkah penyimpulan, peserta didik dapat mengambil inti dari proses penyajian. 4. Mengaplikasikan. Langkah aplikasi adalah langkah untuk kemampuan peserta didik setelah mereka menyimak pelajaran guru. Langkah ini merupakan langkah yang sangat penting dan dalam strategi ini pembelajaran IMLA, sebab melakukan langkah ini guru dapat mengumpulkan informasi tentang penguasaan dan pemahaman materi pembelajaran oleh peserta didik. Dalam proses kegiatan ini biasanya terdapat di akhir pembelajaran, di mana guru menanyakan mengenai kepahaman peserta didik terkait materi pembelajaran IMLA pada hari itu, lalu guru menjelaskan kembali mata pelajaran IMLA yang belum dipahami peserta didik. Guru menutup pelajaran dengan salam. Mungkin cukup untuk memaparkan proposal yang telah saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.